Halo, jumpa lagi. Mari kita belajar bersama. Kali ini yang dibahas adalah tentang perhitungan pecahan. Sebelum kita mempelajari tentang perhitungan pecahan, kita harus tahu dulu bagaimana cara merubah pecahan yang senilai. Contohnya di sini adalah 1/2. 1/2 di sini akan kita rubah menjadi pecahan yang senilai. Misalkan ini dirubah menjadi per 12. Nah, dengan dirubah menjadi penyebut 12, maka bilangan ini harus tetap senilai. Caranya adalah 2/12 ini dikali berapa? Dikali 6. Jika penyebutnya dikalikan 6, maka pembilangnya ini juga harus dikalikan 6. Sehingga kita ketemu pecahan baru yaitu 6/12. Bagaimana dengan pecahan campuran? Harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Contohnya 4/2/3. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini dikalikan, kemudian ditambahkan. Ketemunya adalah 14/3. Misalkan ini akan dirubah menjadi pecahan per 6. Nah, ketika kita harus merubah pecahan per 6, maka ini dicari. 3 jadi 6 kali berapa? Kalikan 2. Maka yang atas atau pembilangnya ini juga harus dikalikan 2. 14 dikali 2 ketemunya adalah 28. Nah, jadi kepecahan antara 1/2 dengan 6/12 ini nilainya sama. Begitu juga dengan 4/2/3 dengan 28/6 ini nilainya adalah sama. Merubah ini akan digunakan untuk melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Contoh soalnya adalah 1/2 ditambah dengan 3/8. Kalau kamu amati di sini, bilangan ini terjadi penjumlahan pecahan biasa, di mana penyebutnya ini tidak sama. Nah, syarat dalam penjumlahan pecahan biasa, penyebutnya itu harus sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Kita cari KPK dari penyebutnya. Di sini KPK 2 dan 8. Kita harus mencari dulu KPK-nya 2 dan 8. Kita boleh pakai pohon faktor atau boleh pakai cara tangga. Ini dibagi 2, ketemunya adalah 1. Kemudian 8 dibagi 2 ketemunya adalah 4. Kemudian dibagi lagi, dibagi 2 ketemunya 1. Ini dibagi lagi ketemunya adalah 2. Dibagi 2 ketemunya 1, 1. Sehingga KPK-nya di sini adalah 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Nah, kita ketemu nanti semua pecahan ini akan dirubah menjadi pecahan per 8. Nah, di contohnya. Jadi semuanya nanti akan dirubah menjadi pecahan per 8. Nah, bagaimana cara merubahnya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita harus merubah pecahannya. Dimulai dari pecahan yang 1/2 dulu. 1/2 kita rubah menjadi pecahan per 8. Nah, kita cari 2 biar menjadi 8 ini kali berapa? Ini adalah kali 4. Maka ini juga harus dikalikan 4. Maka ketemunya 1 kali 4 adalah 4. Sehingga ini setengah kita rubah menjadi 4/8. Bagaimana dengan yang ini? Karena ini sudah sama 8 dan 8, kita hanya tinggal memindah angkanya saja. Nah, seperti ini. Dan kita jumlahkan. 4 ditambah 3, ketemunya adalah 7. Untuk penjumlahan pecahan, penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Penyebutnya tetap. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. 4 tambah 3, 7. 7/8. Berikutnya, bagaimana dengan pecahan campuran? Nah, kalau pecahan campuran kita harus merubah dulu dari pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Berapakah pecahan biasanya? 2 kali 2, 4, ditambah 1, maka ketemunya adalah 5/2. Penyebutnya tetap. Ditambah 4 kali 3, 12,
tambah 2, ketemunya adalah 14/3. Nah, dari sini kamu ketemu dua pecahan biasa yang akan dijumlahkan. Syaratnya adalah kita cari atau kita samakan dengan penyebutnya. Yang karena kenapa? Yang satunya 2, satunya 3 tidak sama, maka tidak boleh dijumlahkan. Ini harus disamakan penyebutnya. Dengan cara dicari KPK-nya. Atau ada salah satu cara ringkas jika kamu bingung mencari KPK-nya, tapi ada sisi negatifnya, angkanya menjadi lebih besar, tapi tidak masalah. Langkahnya adalah, ini kamu kalikan. Nah, kamu kalikan, kemudian kamu jadikan penyebutnya. 2 dikali 3 ketemunya adalah 6. Nah, semua akan dirubah menjadi pecahan per 6. Nah, dari sini kita tahu 5/2, oke, kita rubah dulu, 5/2, ini akan dirubah menjadi pecahan per 6. Nah, langkahnya adalah, ini dicari kali berapa? Nah, kali 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Maka yang ini juga harus dikalikan 3. Di mana 5 kali 3 ketemunya adalah 15. Nah, satunya yang 14/3. Oke, 14/3 ini kita rubah menjadi pecahan per 6. Bagaimana caranya? Dicari ini kali berapa? Oh, kali 2. Nah, sehingga yang atas juga harus dikalikan 2. 14 kali 2 ketemunya adalah 28. Sehingga kita ketemu pecahan baru, yaitu ini 15/6 dan 28/6. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 15 ditambah dengan 28. Kamu tambahkan, ketemunya adalah ini, ingat penyebutnya tetap. Nah, 5 tambah 8, 13. Oke, ketemunya adalah 43/6. Jika kamu lihat di sini, pasti kita perlu merubah menjadi pecahan campuran. Bisa menggunakan pembagian bersusun seperti ini. Kalau kamu hafal perkalian, dia akan lebih cepat. Nah, kita cari 4 bagi 6 tidak bisa, maka 43 dibagi 6. 6 kali berapa yang paling dekat dengan 43? Oh, 6 kali 7. Berapakah 7 kali 6? Ketemunya adalah 42. Kita kurangi, 3 kurangi 2 ketemu 1. Nah, 7 ini menjadi bilangan bulatnya, 1 sisanya taruh di atas, penyebutnya tetap. Nah, itulah cara bagaimana menggunakan penjumlahan pada pecahan. Intinya semua harus dirubah menjadi pecahan biasa. Sampai di sini, tetap semangat belajar dan sampai jumpa.